Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas terkait dengan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neutrina Nelamsari. Saya dari SMK Negeri Ngudo. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau terkenal dengan semboyannya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Di depan menjadi contoh dan panutan, di tengah berbuat keseimbangan dan semangat, di belakang membuat dorongan atau mendorong. Nah, Bapak Pendidikan Nasional kita itu menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran, menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci yang paling utama dan penting untuk mencapainya. Selain itu, maksud dari pengajaran dan pendidikan tidak hanya merupakan suatu proses transfer ilmu saja, namun juga tujuan daripada pengajaran dan pendidikan yaitu berguna untuk beri kehidupan bersama, yaitu memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka di sini maksudnya adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain. Ini disebut dengan merdeka batin dan juga menjadi mandiri. Ini disebut dengan merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sehingga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan bahwa peserta didik itu diibaratkan seperti benih-benih jagung atau benih-benih padi. Nah, sedangkan guru diibaratkan sebagai petaninya atau tukang kebun. Nah, di sini bila biji jagung atau benih jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dan juga dapat sinar matahari dan juga pengajaran yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka benih jagung itu dapat tumbuh dengan baik karena adanya perhatian dan juga perawatan dari Pak Tani tadi. Namun sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang ditanam itu adalah bibit yang berkualitas, tapi apabila tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat pengairan, tidak dapat cahaya matahari yang cukup, dan juga tidak mendapat perhatian khusus dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh namun tidak akan optimal. Dari sini saya paham bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar tetapi menuntun laku dan juga pertumbuhan dari kodrat seorang anak tersebut.
pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan, yang pertama itu berpusat pada murid, yang kedua mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan abad 21, dan yang terakhir yaitu membangun budi pekerti. Kemudian pandangan diri terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, baik itu sebagai pembelajar maupun sebagai pembelajar, berikut diantaranya. Sebagai pembelajar atau sebagai guru, itu kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, ya, kita memposisikan diri sebagai pamong yang selalu menuntun anak sesuai dengan kodrat anak tersebut. Terus kemudian kita sebagai guru juga dalam proses pembelajaran bisa menerapkan teknologi supaya bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan perkembangan zaman abad ke-21. Nah, pandangan diri sebagai pembelajar atau sebagai murid yang pertama itu ingin dimerdekakan sesuai dengan kodrat alamnya, dan juga ingin dituntun untuk mengembangkan potensi diri. Mungkin sekian pemaparan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.